untuk Dumas ini kita ke Mabes Polri, Bareskrim, itu kan yang punya kewenangan untuk itu. Yang kita sasar di situ adalah satu, tentu Joko Widodo kan sebagai pengguna lah itu. Yang kedua, Pratikno, yaitu orang yang diperkirakan dugaan kita sangat kuat di aktor intelektual. Yang ketiga, Eko Sulistyo. Itu Eko Sulistyo ini tim Solo yang dulunya ketua KPUD Solo, dan dia sangat aktif sekali gitu kan, dia punya jabatan juga ketika Jokowi jadi presiden gitu. Dan ternyata dia itu operator lapangan gitu. Yang keempat yang disasar adalah Pak Iman Raharjo. Itu orang yang punya kios di Pasar Pramuka. Sampai kepada surat perintah penyelidikan, udah jalan, cuma nanti dihentikan karena katanya tidak memenuhi unsur pidana, katanya tidak ijazah Jokowi identik dengan temannya. Yang kita katanya yang kita kejar temannya siapa, rahasia lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pejuang obor rakyat, soal ijazah Jokowi sampai hari ini masih pabaliut, ya kan? Kemarin eksepsi Dr. Tifa diterima oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Akibatnya kasus Dr. Tifa mandek. Jokowi tidak akan hadir untuk memperlihatkan ijazahnya di pengadilan. Untuk membahas masalah itu dan masalah lainnya terkait ijazah Jokowi, sudah hadir di studio Obor Rakyat kali ini salah satu tersangka soal ijazah Jokowi ini dari klaster 1, yaitu Pak Rizal Fadilah. Kumaha damang? Alhamdulillah Kak Ardi. Pak Rizal. Terima kasih Pak Ardi. Mohon alhamdulillah. Pak Rizal klaster 1 bersama Rustam Effendi dan Ibu Kurnia Trilestari. Tinggal tiga. Asalnya 5. Asalnya 5 yaitu bersama Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Berarti dari klaster pertama ini dari 5 tinggal 3. Ya. Dan 3 orang ini solid. Insya Allah kita solid, ya. Berkomitmen sama. Ya, akan berjuang sampai selesai. Maksimal. Nah, ini rakyat Indonesia kelihatannya bertumpu pada klaster 1 untuk membuktikan apakah ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu. Iya. Karena memang klaster 1 ini yang melaporkan. Katanya klaster 1 melaporkan ini ya Pak, ke Dumas soal ijazah palsu Jokowi. Iya, betul. Bagaimana ceritanya Pak? Jadi 2 jalur yang kita coba tempuh, itu jalur sebagai tersangka gitu kan, yang mungkin terus berlanjut atau sampai mana kita akan seriuskan juga proses itu gitu kan. Kalaupun memang ada pelimpahan sampai ke persidangan nantinya, ya kita akan optimal ya menantang lah supaya Jokowi hadir dan Jokowi baik dirinya ataupun jaksa menunjukkan ijazahnya kan gitu. Kalau memang kita sebagai pesakitan nggak apa-apa gitu, kita udah siap. Jadi siap ya kalau iya. Karena itu memang prosedur hukum yang mereka lakukan lah gitu kan. Kepentingan kekuasaan juga gitu kan, karena hukumnya nggak murni di sini mah gitu, kepentingannya politik. Itu kita tempuh, kita jalur, kita siap melayani dengan itu. Atau yang kedua, kita lakukan sekarang upaya yang disebut Dumas, pengaduan masyarakat tentang justru langsung dengan dugaan yang harus dibuktikan gitu kan oleh pihak kepolisian bahwa Jokowi itu memang menggunakan ijazah palsu gitu, dan keterlibatan banyak pihak di situ. Dan kita mulai membuat skema gitu kan, dari mulai siapa pengambil kebijakan atau penentu sampai ke teknis pemalsu gitu. Jadi kelihatannya ini menyongsong juga mungkin proses-proses yang terjadi baik di tadi Polda maupun teman-teman yang menggugat melalui CLS, Citizen Lawsuit, atau juga PT UN gitu kan, atau KIP gitu kan. Semuanya sekarang bergerak juga untuk membuktikan pemalsuan. Nah, songsongan kita itu adalah kalau sudah palsu, siapa yang memasukkannya?
gitu. Oh, Dan oke. bagaimana mekanisme pemalsuan? Ini sudah ada koridornya, gitu. Jadi Nah, Pak Rijal maju 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 satu langkah. satu langkah, Untuk sudah tidak lagi bicara ijazah ini asli atau palsu. betul, Pak Ardi. Jadi kita tidak berbicara lagi ijazah ini asli atau palsu. Kita punya keyakinan ini palsu. Tinggal sekarang kita kejar gitu kan proses Siapa yang memalsukan? memalsukannya gitu. Dumas itu Pak Rijal dan kawan-kawan laporkan ke siapa? Ya lapornya ke Bareskrim Mabes Polri. Mabes Polri. Ya kan gitu. Jadi kalau yang status tersangka di Polda Metro Jaya, tapi kalau untuk Dumas ini kita ke Mabes Polri, Bareskrim, gitu kan yang punya kewenangan untuk itu. Yang kita sasar di situ adalah satu tentu Joko Widodo kan sebagai pengguna lah gitu. Yang kedua Pratikno, yaitu orang yang diperkirakan dugaan kita sangat kuat di aktor intelektualis ya gitu kan yang ikut memproses pemalsuan itu. Yang ketiga Eko Sulistyo. Gitu Eko Sulistyo ini tim Solo yang dulunya ketua KPUD Solo dan dia sangat aktif sekali gitu kan dan dia punya jabatan juga ketika Jokowi jadi presiden gitu kan. Dan ternyata dia itu operator lapangan gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat yang disasar adalah Pak Iman Raharjo. Itu orang yang punya kios di Pasar Pramuka. Oke. Dan dia termasuk ketumnya sedulur Jokowi. Ketua umum relawan sedulur Jokowi. Dia rektor di Universitas Mustopo, bahkan jadi wakil menteri desa zaman Jokowi. Iya, sempat gitu menjadi kan? wamen. Nah, jadi dia punya peran penting nih gitu. Yang beberapa informasi atau bukti yang kita dapatkan, dia mengorder ke belakang gitu. Nah, belakang ini mereka yang ahli-ahli pemalsuan Di Pasar Pramuka di Pasar itu. Pramuka. Jadi skemanya dari yang paling tinggi puncak gitu kan, bahwa kita mengaitkan di situ ada Joko Widodo, ada Prabowo juga kita masukkan gitu kan. Pak Prabowo termasuk dilaporkan? Masuk dalam yang teradu lah, nama yang masuk Disebut. dalam teradu kita sebut gitu kan. Karena apa? Karena berdasarkan bukti-bukti yang didapat kita, Prabowo tahu ijazah itu palsu. Iya. Tapi dia mendiamkan. Berarti udah kita masukkan di klaster utama itu bersama dengan Joko Widodo. Gitu. Iya. Gitu Pak Andri. Iya. Kapan Dumas ini dilaporkan? Saya pertama masuk dengan Pak Rustam dan Pak Heru dari UI Watch. Rustam Effendi dan Pak Heru dari Purwanto SH dari UI Watch. Heru Purwanto. Oke. Ya, dia bertiga melaporkan. Bertiga. Personal bertiga melaporkan tanggal 13 Mei. 13 Mei. Kita lampiri dengan 6 bukti. Itu kan. Kemudian apa saja 6 buktinya? Ya banyak videonya 3, berita 2. Kalau tidak salah itu videonya 4. Beritanya 2. Video 4. Jadi video itu kan alat bukti, itu kan dokumen elektronik itu masuk dalam bukti dalam KUHP lama maupun baru. Kalau yang lama berdasarkan putusan MK, kalau yang baru masuk langsung di dalam pasal. Iya. Itu video itu 6 bukti. Nanti tanggal tadi 13 tanggal 1 kita masukkan kembali, gitu kan? 1 Juni berarti? 1 Juni. Iya. 1 Juni kita masukkan kembali 5 bukti. 1 Juni 2026, Pak Rijal dan kawan-kawan ini memasukkan lagi bukti. Gitu kan? 5 bukti lagi. 5 bukti. Apa saja? Termasuk juga video semua. Video semua. Video apa? Itu video yang menyatakan beragam, gitu ya. Ada yang mengatakan, saya buat variasinya ya, gitu karena detailnya kan satu-satu sulit. Variasinya ada yang mengatakan misalnya tim Solo yang punya tanggung jawab menyiapkan dokumen waktu pendaftaran 2012 ada 4 nama, misalnya disebut tuh ada Anggit, itu kan, Anggit Nugroho, ada David Agus Yunanto, ada Muhammad Isnaini, itu ada Eko Sulistyo, misalnya itu 4 nama itu di dalam pengakuan
yang seorang namanya Widodo tim Solo juga, kan jadi bukti. Nah, video itu masuk. Ini contoh aja dulu. Gitu. Nanti ada juga video yang mengatakan Sri Rajasa misalnya waktu bertemu dengan Mensesnek, ya kan, gitu. Ada beberapa purnawirawan TNI, termasuk Pak Narko, gitu kan, yang menyatakan bahwa Prabowo tahu bahwa ijazahnya palsu kan begitu. Itu kan dokumen atau informasi elektronik penting. Kita masukkan. Contohnya begitu. Ada juga yang mengatakan atau kesaksian Pak Iman misalnya sebagai figur yang mengorder gitu ke belakang untuk memalsukan itu kan juga bagian yang tidak terpisah. Seperti itulah kurang lebihnya. Video ini bukti-bukti yang berupa video ini dibentuk dalam format apa? Dalam flash disk atau dalam apa? Flash disk. Jadi kita terangkan dulu dalam bentuk narasi. Itu kan apa itu bukti 1, bukti 2, bukti 3, kemudian kita lampirkan flash disknya. Satu video, satu flash disk. Satu video, satu flash disk. Diserahkan ke bagian Dumas. Ada 4 video, satu flash disk. 4 video digabungkan. Ada yang 5 juga kita gabung. Digabungkan satu. Totalnya 14 video. 14 video. Itu kan sudah masuk nih. Dari 4 kali kita mengadukan. Kemudian ada 3 berita, jadi 17, gitu kan. Nah kemudian 14 sama 3, 17, 3 lagi itu ada keputusan KIP, keputusan resmi, karena di situ juga ada bukti bahwa UGM tidak pernah melegalisir. Itu kan, jadi karena ada di dalam keputusannya menyatakan atau terangkum gitu kan bahwa UGM tidak pernah melegalisir, tidak punya dokumen arsip pertinggalnya gitu kan. Sehingga kalau gitu yang waktu mendaftarkan ke KPU, KPUD dan KPU-nya berapa kali itu gitu kan, yang 5 kali lah, palsu. Itu karena UGM tidak pernah legalisir, legalisasinya tidak ada tanggal misalnya gitu kan. Padahal undang-undang mengharuskan adanya tanggal, tapi tidak ada, berarti nggak sah itu, dokumen itu cacat. Kalau dokumen cacat, produknya cacat, berarti tidak sah Jokowi jadi wali kota, jadi gubernur, bahkan jadi presiden. Nah itu masuk, kita masukkan yang begitu, gitu. Contoh Wadi gitu. Kira-kira sangat fundamental itu. Fundamental menurut saya mah. Ini harusnya polisi, yang objektif mendapat bukti begitu gerak itu. Iya. Tapi sayangnya ini sampai sekarang belum ada kelihatan langkah signifikan. Dumas itu saya belum pernah bikin Dumas, Pak Rijal. Kalau di Bareskrim Dumas itu pangkatnya mereka apa rata-rata? Sama saja kalau sudah masuk, makanya setelah masuk dulu Dumas, kemudian kan surat perintah penyelidikan nanti. Nah, tentu penyidik ya penyidik sebagaimana biasanya penyidik kan, itu mah kompetensi dia. Yang jelas penyidik melakukan penyelidikan dulu kan gitu, karena surat perintah. Baru nanti berlanjut gitu sampai kepada kalau memang terbukti pidana ya ditersangkakan gitu kan, dan seterusnya lah pelimpahan. Tapi Dumas itu sifatnya pengaduan masyarakat membantu dengan bukti-bukti, maka seharusnya tindak lanjut ada di polisi. Ada info apa? Ada tindak lanjut dari polisi, Pak Rijal? Kemarin minim sekali sebenarnya responnya. Yang terakhir adalah bahwa pernyataan dari pihak tata usahanya gitu kan, ini sudah sampai ke Bareskrim, sudah sampai kepala nih semuanya. Ke Bareskrim? Bareskrim. Kemudian Bareskrim sudah membuat catatan-catatan, katanya semacam rekomendasi lah kepada siapa nggak tahu. Nah itu belum ada kita pegang. Baru sebatas itu. Tapi Pak Rijal mendapat ini ya, bukti tanda terima Dumas itu ada ya? Selalu setiap ke sana kita buat tanda terima gitu kan. Bahkan kita minta juga tadi yang disebut sudah sampai ke Bareskrimnya mana gitu kan. Nah dibuatkan itu sudah benar sampai ke kepala Bareskrim.
Nah, sampai situ gitu. Hanya belum tahu kita ya. Hanya belum tahu gitu kan. Makanya kita desak terus dalam 2 pengaduan terakhir. Hayo buat dong Pak Kabar Eskrim surat perintah penyelidikan gitu. Karena kita punya pengalaman Pak Ardi. Waktu dulu TPUA gitu. Waktu TPUA juga kita melaporkan ke Bareskrim gitu, dan Dumas juga. Sampai kepada surat perintah penyelidikan. Udah jalan, cuma nanti dihentikan karena katanya tidak memenuhi unsur pidana. Katanya tidak ijazah Jokowi identik dengan temannya. Yang kita katanya yang kita kejar temannya siapa? Rahasia lagi. Jadi akhirnya kita menduga jangan-jangan temannya palsu juga. Palsu dengan palsu identik. Ini saya karena seru nih saya minum dulu ini Pak Rijal. Iya sama-sama. Pak Rijal yakin nggak ini dengan kalau Pak Listio Sigit masih Kapolri, laporan Dumas Pak Rijal dan kawan-kawan akan ditindaklanjuti? Ya 50-50 lah gitu kan. Kalau misalnya kondisinya tidak tertekan, Pak Listio Sigitnya nggak jalan. Oh, kalau tertekan misalnya? Kalau tertekan dia gitu kan. Oh, kalau tertekan, ya oleh publik. Misalnya. Mau tidak mau harus jalan. Tertekan itu 2 jalur. Jalur publik yang menekan, gitu kan. Bukti-bukti hukum terus dimasukkan, kan hukum tuh. Masa bukti hukum banyak nggak ditindaklanjuti. Publik menekan. Yang ketiga tekanan dari atas, gitu. Kita kan masukkan juga Prabowo sebagai klaster utama. Berarti ada opsi dong, gitu. Opsinya Prabowo menyatakan saya tidak terlibat loh. Kalau tidak terlibat, perintahkan dong Listio, gitu kan, untuk bergerak, gitu. Nggak bergerak, pecat, gitu kan. Nah, semacam itulah. Jadi harus sampai ke situ, gitu. Kalau saya itu tekanan dari atas, karena ini semua tahu kasus ini bukan kasus murni hukum. Kasus ini kasus politik. Karena apa? Karena menyangkut pejabat publik, pejabat politik, mantan presiden. Gitu. Karena ada proteksi-proteksi, gitu, proteksi politik. Harus dipecah itu, harus dibuka itu. Siapa yang memproteksi supaya kasus ini tidak terbuka? Nah, saya kira makanya saya masukkan ke klaster utama. Itu ya, klaster utama. Ada di situ Joko Widodo, ada Prabowo. Tapi yang berkepentingan itu sebenarnya Listio Sigit. Saya melihat ini ada konteks politik ya, Pak Adi. Itu ada Tritunggal tuh. Tritunggal itu Joko Widodo, anaknya Gibran, kepentingannya Jokowi, dan Listio Sigit protektor. Gitu. Ini sebenarnya kalau satu saja bisa rontok semua ini. Kalau misalnya Listio Sigit diganti, dicopot dari Kapolri, proteksinya hilang, gitu kan? Proteksinya kemana-mana ini, baik ke Jokowinya maupun ke Gibran. Kalau Gibran juga dimakzulkan, satu rontok tuh, efek domino itu. Kalau misalnya, tapi hari ini belum ada peluang itu ya? Belum ada, kecuali haur-haur gitu ya, apa isunya. Kan sudah ada Sigit mau diganti. Ada isu gitu ya? Ada. Mau diganti? Bocor halus apa itulah kemarin itu kan gara-gara Listio melakukan satu tindakan yang penggerebekan ya, atau Jaksa Febri tanpa izin, tanpa pengetahuan Prabowo. Dikatakanlah ini melanggar etika keatasan. Tapi kan Listio Sigit itu berkali-kali melanggar itu soal reformasi kepolisian. Coba hilang itu hasilnya gara-gara Listio Sigit pasti punya kepentingan. Dia tidak mau digoyang gitu kan, atau digeser juga tidak mau. Bahkan sudah seperti dia katakan, jadi menteri aja nggak mau, gitu kan, demi mempertahankan posisinya. Iya. Gitu. Lebih baik jadi petani katanya kan, ya macam itulah pernah dia kemukakan itu. Iya, yang dianggap sebagai perlawanan. Ya perlawanan itu, melawan di situ, kemudian juga melawan kemarin gitu kan. Maka seharusnya sudah harus punya keberanian Prabowo menindak. Itu bawahannya yang melawan begini itu. Menurut Pak Rijal,
Prabowo berani mencopot Listio Sigit? Kalau mengurut lagi ke belakang gitu ya, ke belakang itu makanya ada kepentingan Jokowinya. Sejauh mana juga Prabowo berani melepaskan diri dari Jokowi, gitu. Termasuk dari sanderanya mungkin, gitu kan, dari sesuatu rahasianya, gitu kan. Maukah Prabowo lebih berbasis pada kepentingan rakyat dan berpijak pada kekuatan rakyat, gitu kan, untuk melawan sandera-sandera politik misalnya. Nah, kalau itu bisa, maka dia akan berani. Gitu. Tapi kalau nggak bisa, ya udah, akhirnya malah orang akan melihat satu paket jadinya. Asalnya Jokowi, Gibran, Listio Sigit, tambah Prabowo. Akhirnya orang bilang, kalau begitu mah, gitu kan, kita lakukan reformasi jilid 2 tuh, gitu kan, ganti aja udah pemerintahan ini, gitu kan. Jokowi mengendalikan Gibran, Gibran out, gitu kan. Kemudian Gibran masih diproteksi oleh Prabowo, gitu kan. Prabowo juga out, gitu kan. Bisa begitu. Masyarakat itu kan ada batasnya juga untuk melihat apa fenomena politik ya dari penguasa politik, biasanya begitu Pak Hardi. Ini ngomong-ngomong nih Pak Rijal, punten ya Pak Rijal. Kalau saya perhatikan Pak Rijal ini dari sekian tersangka tersisa berapa ya? 5 ya? 5. Tersisa 5. Pak Rijal adalah tersangka paling senior. Iya kan? Iya, usia. Dari sisi usia. Punten berapa ya? Saya 67. 67. Mungkin Bang Roy nggak tahu ya, lebih muda mungkin. Di bawah, harusnya di bawah Pak Rijal harusnya. Maksud saya, sudah usia 67 ya, mohon maaf ya, mungkin. Tapi Pak Rijal masih semangat, ini apa ini? Ya, saya kira pertama kan berangkat kita itu bukan kepentingan pribadi, gitu ya. Jadi bukan pribadi, kepentingannya kepentingan masyarakat, umat, gitu, rakyat, gitu kan. Jadi kepentingan orang banyak. Orang banyak ingin tahu ijazah Jokowi palsu atau asli. Kita kebetulan punya kapasitas sebatas tertentu untuk ikut serta menangkap aspirasi dan memperjuangkan aspirasi itu. Dan yakin bahwa ijazahnya palsu. Dan yakin ijazah palsu. Saya sudah bikin buku kan. Bukunya Publik Yakin Ijazah Jokowi Palsu. Gitu. Jadi pertanggungjawaban ilmiah juga di situ. Gitu kan. Kita buat. Jadi itu insya Allah sebagai kekuatan. Yang kedua ya tentu sebagai Muslim kita ya, gitu kan, dan sebagai orang yang suka juga ada di ruang dakwah lah, gitu kan. Ya kita yakin bahwa Allah akan menjadi penentu akhir dari semua proses yang dipertanyakan ini, gitu kan. Saya mah yakin, gitu kan, kebenaran itu akan terkuak pada waktunya. Yakin ya Pak Rijal? Yakin, saya yakin gitu kan. Buktinya sampai sekarang aslinya tidak terbukti. Gitu tidak kan. Pernah ditunjukkan. Tidak pernah ditunjukkan, tidak pernah diumumkan. Kalaulah tidak ada di Jokowi misalnya si dokumen itu ada di polisian sebagainya. Polisi harusnya menyampaikan dong ke publik. Tapi kan UGM mengatakan udah itu asli. Gimana tuh Pak Rijal? Itu interpretatif. Menurut saya masih interpretasi. Dia tidak eksplisit mengatakan asli. Tahu nggak Anda bahwa yang diproses ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh UGM? Nggak tahu dia. Katanya kan itu mah tanggung jawab Jokowi kalaupun menggunakan yang lain-lain. Iya benar-benar. Ya kan berarti belum tentu dia yakin bahwa itu. Yang saya pahami, UGM itu mengatakan bahwa benar ada ijazah atas nama Joko Widodo kan. Nah, itu kan orang tanya lagi, Joko Widodo itu ada berapa orang sih di situ? Ya, yang mana kan yang itu mana? Kan? Itu kan macam-macam tuh. Bahkan saya waktu TPUA, Bang Ardi sudah bikin surat ke UGM menanyakan foto yang ada di UGM Jokowi itu apa yang ini? Yang berkacamata dan berkumis. Karena rakyat tanya, masyarakat tanya. Masyarakat ragu bahwa itu fotonya. Itu saya tanyakan itu. Jawabannya tidak dijawab. UGM tidak menjawab pertanyaan. Itu pertanyaan tertulis atau apa? Tertulis. Dari TPUA. Dari TPUA. Tim pembela ulama aktivis. Kan waktu itu kan mau ke UGM. Kita TPUA
mengajak Dr. Roy dan mengajak Dr. Rismon sebagai ahli dan peneliti, mengajak gitu kan. Tapi nanti ada kendala di jalan, Dr. Roy dan Dr. Rismon waktu itu ya sudah ada di sana. Yang dokternya dimasalahkan sekarang kan gitu. Rismon. Ya kemudian duluan di sana sudah ada Dr. Tifa. Jadi bertigalah mereka masuk. Kami masih di jalan. Terhambat. Dihambat kelihatannya. Ya, mungkin ya kami menduga begitu karena di perjalanan juga ada yang nggak logis lah. Kok macetnya begini gitu ya. Iya. Nah kemudian kita datang dan ketemu juga dengan dekanat gitu, walaupun tidak dengan rektorat gitu kan, dengan dekanat kita diskusi juga. Pertanyaan-pertanyaan dikemukakan, kami menanyakan ini gimana, nggak dijawab itu. Dan tidak memberikan sesuatu yang positif buat informasi publik lah itu. Iya. Baru ke Solo ya. Ke Solo, iya. Kalau ke kasus yang sekarang sedang dihadapi Pak Rijal sendiri ya, Pak Rijal sebagai tersangka apa itu? Penyebar luasan ini ya. Tersangka pencemaran nama baik dan fitnah dan penghasutan. Penghasutan. Jadi 310, 311 dan 160 KUHP. Iya, yang KUHP lama ya. KUHP lama. Itu bagaimana sekarang posisinya? Ya sekarang masih saya kan dan bertiga kita statusnya wajib lapor. Jadi tidak status tersangka, tidak ditahan, wajib lapor. Seminggu sekali? Seminggu sekali. Dan dicekal kan. Gitu. Oh dicekal. Paspor ditahan. Itu status sekarang. Konon mau dilimpahkan ke kejaksaan. Tapi itu baru isu-isu. Belum kita konfirmasi. Pasti nggak ada. Belum, fotonya belum gitu kan. Gitu. Iya. Statusnya mengambang lah. Gitu Iya. Kalau yang klaster 2 sudah dilimpahkan, bahkan sudah diproses ke peradilan. Kan dari Pak Rijal kan klaster pertama. Ya. Sekarang tinggal 3 orang, Pak Rijal, Rustam Effendi dan Ibu Kurnia. Iya kan? Tadinya ada Egy dan Damai Hari Lubis. 2 orang sudah RJ belok balik badan. Nah 3 orang ini sempat ditawarin ini juga ke Solo juga. Ya. Kalau Pak Rijal sempat? Kalau saya enggak gitu kan. Cuman malah pertanyaannya diplomatis saja gitu kan. Gimana kita selesaikan saja misalnya kan begitu bahasanya gitu kan. Siapa yang ngomong gitu? Ya penyidik lah gitu kan. Dalam BAP itu gimana ini mau lanjut atau kita selesaikan begitu aja gitu, nggak berani eksplisit. Kalau ke Rustam katanya eksplisit. Kalau juga Bu Kurnia juga ada itu tawaran seperti itu, bahkan dikuntit terus segala macam. Kalau ke saya enggak gitu, hanya diplomasi saja. Tapi ketika kita jawab yang jelas saya ingin membuktikan pada ujungnya asli atau palsu, ya udah nggak ada lagi opsi lain. Jadi kalau Pak Rijal secara pribadi nih ingin kasus ini maju ke pengadilan yang laporan dari Jokowi ini. Saya kira begitu gitu. Tapi dengan catatan Jokowinya harus datang. Pak Rijal lebih senang ini. Saya lebih senang berhadap-hadapan langsung. Berarti kalau nanti dilimpahkan P21, Bapak tidak akan melakukan menggunakan eksepsi? Enggak. Jadi kemarin kita diskusi dengan tim hukum. Pra-peradilan enggak. Satu kan. Yang kedua eksepsi juga enggak. Tidak. Kita kalau langsung ke pokok perkara. Pokok perkara. Asal tapi kita harus punya sinyal loh gitu. Enggak, kalau 310 311 kan wajib itu. Pelapor wajib. Nah, sebenarnya kita yang secara eksplisit yang melaporkannya Jokowi hanya yang Bu Kurnia. Jadi yang saya dan Pak Rustam itu dilaporkannya oleh yang lain-lain. Kalau pasal 310 311 kan harus ini. Harusnya. Ya nggak bisa itu. Itu delik aduan kan. Delik aduan. Makanya nanti itulah kalau kita masuk ke pokok perkara itu jadi argumen kita kan gitu dari sisi itu ya. Tapi yang jelas kalau memang itu menjadi argumentasi kita, ya Jokowi harus ada dong gitu. Buat apa kita berargumen? Menarik ini. Aja. Jadi Pak Rijal klaster 1 tinggal 3 orang ini berkoordinasi bahwa lebih senang
masuk ke pengadilan, artinya kasus ini dilimpahkan ke jaksa dengan status P21, kemudian maju ke pengadilan, tidak akan mengajukan pra-peradilan, dan tidak akan menggunakan fasilitas eksepsi. Dengan celah Jokowi hadir. Kan kita nggak tahu dia mau hadir apa enggak. Bukan, karena saya tidak dilaporkan sama Jokowi. Kan Bu Kurnia kan dilaporkan. Paling Bu Kurnia. Iya, kan sama ini jadi satu perkara atau enggak? Saya kira dipisah nanti problemnya. Jadi inilah yang menjadi pertimbangan. Tapi secara prinsip gitu kan, bahwa kita siap gitu masuk ke dalamnya. Tidak pra-peradilan, tidak eksepsi, siap gitu. Iya. Cuman apakah berdampak positif nggak ketika Jokowinya juga nggak datang? Ya minimal yang Bu Kurnia kan. Iya. Jadi sekurang-kurangnya kita bisa menyalurkannya ke Bu Kurnia. Masuklah bersama, tapi heavy-nya pada Bu Kurnia gitu untuk ini gitu. Kalau itu. Dan Bu Kurnia juga sama sikapnya. Tidak akan pra-peradilan, tidak akan eksepsi, langsung ke pokok perkara. Saya kira begitu. Kalau memang untuk itu kita akan membersamailah gitu kan, walaupun mungkin nanti saya juga tidak dilaporkan Jokowi, tapi kita akan bersamalah dalam perjuangan ini karena kita punya komitmen sama dengan kita. Jangan juga kita dipecah gitu. Misalnya yang ini dilepas, yang itu jalan terus, nggak bisa kita gitu. Kita sudah bersepakat nih, berkomitmen karena kita bukan kepentingan kita, bukan menyelamatkan diri kita itu sendiri gitu kan. Kita kan merepresentasi masyarakat. Apapun kita lakukan demi proses pembuktian ijazah itu asli atau palsu ketika kita sebagai pesakitannya gitu. Tapi kita bukan di situ aja. Kita kan berjuang terus gitu kan, di luar itu juga akan membuktikan juga bahwa ijazah Joko Widodo ini palsu dan ada yang memalsukannya gitu. Jadi 2 jalur. Iya, jelas. Oke. Siap. Pak Rijal, ini kita tunggu. Siap. Mudah-mudahan Anda bertiga langsung masuk ke pokok perkara. Insyaallah. Tidak usah pra-peradilan, tidak usah eksepsi. Insyaallah. Langsung masuk ke pokok perkara. Dan kalau masuk pokok perkara, Pak Jokowi harus hadir. Iya, head to head. Head to head. Gitu kan, head to head, dan pembuktian itu bisa nyata dan terbuka. Anda yakin menang? Saya yakin menang, gitu kan. Berapa persen keyakinan Pak Rijal? Ya pokoknya di atas 90 lah. Gitu 90%. Kan. Artinya tinggi keyakinan kita karena kita tidak akan melakukan pengaduan ini. Gitu kan. Tidak juga melakukan upaya-upaya yang disebut tadi itu, gitu kan. Kalau kita tidak yakin. Dan ini sudah yakin betul sebenarnya dari berbagai pintu masuk yang telah dilakukan oleh teman-teman juga, dan kita konklusikan, kita buat koridor hukumnya untuk bisa nanti harus dihukum Joko Widodo karena dia itu bertanggung jawab atas dokumen itu dan dia telah menipu rakyat Indonesia dengan dokumen seperti itu gitu. Oke, jadi ada 2 harapan Pak Rijal. Dumas diproses, ya kan? Dibongkar untuk mengetahui siapa pemalsunya. Kemudian yang kasus yang sekarang Anda tersangka juga maju ke pengadilan. Maju ke pengadilan supaya bisa diketahui itu palsu dan Jokowi harus bertanggung jawab gitu. Oh, ini luar biasa ini. Ini orang keturunan dari Prabu Siliwangi ya kan gitu kan, ini luar biasa. Ya kan. Ikhtiar lah. Ikhtiar. Mohon. Hatur nuhun. Sami-sami. Pak Rijal. Sama-sama. Semoga selalu sehat. Amin. Ya kan? Amin. Dan apa yang diperjuangkan bisa terwujud. Amin. Insyaallah. Kawan-kawan, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan ini pencerahan dari Pak Rijal didengar oleh polisi, ya kan? Dumasnya diproses, juga didengar oleh jaksa, supaya nanti kalau sudah di P21 langsung masuk ke pengadilan, dan kita doakan Pak Rijal bisa memenangi pertarungan di pengadilan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan. Sami-sami.